Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama dzakara al-musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulughi. Kenapa pengarang kitab di dalam permulaan masalah fikih diawali dengan tanda-tandanya baligh. Dan tandanya baligh itu ada 3. Tandanya orang yang sudah baligh, orang yang sudah dewasa, itu ada 3. Yang pertama, umur 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Jadi baka wis umur 15 tahun, lanang wadon, laki-laki atau perempuan 15 tahun umurnya, maka berarti dia sudah baligh. Yang kedua, bermimpi keluar mani atau keluar sperma, baik laki-laki atau perempuan yang berumur 9 tahun. Jadi umur 9 tahun dia ikhtilam, mimpi keluar sperma, laki-laki atau perempuan, maka berarti dia sudah baligh, sudah dewasa. Yang ketiga itu khusus buat perempuan, yaitu ketika mana perempuan sudah keluar darah haid, sudah men, umur 9 tahun kurang sedikit keluar men, maka berarti dia sudah baligh, sudah dewasa. Nah, kenapa di permulaan masalah fikih Kiai Musannaf atau pengarang kitab itu menjelaskan tentang tanda-tandanya baligh atau alamat-alamat baligh? Sebab tuntutan syariat itu berkaitan dengan orang yang sudah baligh, bukan orang yang masih kecil. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima az-dzukuri wal inasi ay ya'muruhuma bis sholati wa ma tatawaqqafu alaihi qawdu'in wa nahwihi ba'da istiqmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Hanya saja wajib fardu kifayah atau wajib kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melakukan salah satunya, maka sudah gugur yang lainnya. Wajib bagi kedua orang tuanya, ya, yang anaknya itu masih belum baligh, ya, masih kecil, dengan hukum fardu kifayah, agar memerintah anak-anaknya melaksanakan sholat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah sholat seperti wudhu dan yang lainnya. Setelah dia itu umurnya 7 tahun dan tamyiz, jadi 7 tahun dan sudah tamyiz. Nah, batasan tamyiz sendiri adalah ketika mana anak itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, itu namanya tamyiz. Umur 7 tahun sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Nah, umurnya 7 tahun. Maka wajib fardu kifayah atau fardu kifayah, wajib kifayah atau fardu kifayah bagi kedua orang tuanya, ya, untuk memerintahkan anak-anaknya melaksanakan sholat dan yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu dan yang lainnya. Ketika dia itu umurnya kurang 7 tahun tapi sudah tamyiz, umurnya belum 7 tahun tapi sudah tamyiz, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, tapi belum 7 tahun, maka hukumnya nggak wajib, hanya sunnah saja. Sunnah bagi orang tuanya memerintah anaknya untuk belajar sholat,
dan yang berkaitan dengan sholat. Hukumnya sunnah ketika anaknya belum umur 7 tahun tapi sudah tamyiz. Tapi kalau sudah 7 tahun terus tamyiz, ya berarti hukumnya fardu kifayah, ya, wajib kifayah. Artinya salah satu dari orang tuanya harus memerintahkan anaknya melaksanakan sholat dan yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu dan yang lainnya. Wa ayyamurahuma aidan bisyara'iddin adh-dhahirati, dan juga diperintahkan kepada anak-anaknya yang umur 7 tahun, yang sudah umur 7 tahun diperintahkan juga syariat-syariat yang lainnya. Misalkan seperti sekarang itu adalah hari bulan puasa, maka diperintahkan anaknya disuruh belajar puasa jika dia mampu untuk latihan. Nah, dan wajib atau harus bahasa atau sigat perintahnya itu, bentuk bahasa perintahnya kepada anaknya yang masih belum balik, yang masih umur 7 tahun dan sudah tamyiz, ya, atau belum 7 tahun tapi sudah tamyiz, itu sigatnya, bentuk perintahnya itu sekiranya ada bahasa menakut-nakutinya. Ya. Contohnya kalau di sini tuh kan ka'ayyakula lahuma sholliya wa illa darabtukuma. Ya. Contohnya sholat asira. Nah, sembayang mana? Sholat. Bakal beli sembayang tak jewer kupingnya. Jadi ditakut-takuti, maksudnya itu biar anak itu ya mau sholat, ya, mau mengerjakan sholat, karena ditakut-takuti untuk latihan. Gitu. Kalau nggak ditakut-takuti ya nanti nggak mau. Dan kalau ditakut-takuti bakal beli sembayang tak jewer. Akhirnya anaknya mau sholat. Gitu. Wa ay yu'allimahuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah. Dan juga wajib orang tua itu mengajarkan atau mendidik anaknya bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Itu sudah dididik oleh orang tuanya, ya, dari semenjak umur 7 tahun itu, ya, tapi sudah tamyiz, atau kurang 7 tahun tapi sudah tamyiz. Hanya saja kalau sudah 7 tahun itu kan hukumnya fardu kifayah, kalau masih kurang 7 tahun ya hukumnya sunnah. Jadi mengajarkan kepada anaknya atau mendidik anaknya bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Wa ursila fiha, terus disampaikan juga bahwasanya Nabi Muhammad diutus di kota Mekah. Wa mata fil Madinah, Nabi Muhammad itu meninggal di kota Madinah. Wa dufina fiha, dan dikubur di Madinah. Dan itu diajarkan, orang tuanya mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ilmu-ilmu yang telah sebutkan tadi, masalah sholat, masalah yang berkaitan sholat, wudhu, puasa, dan yang lain sebagainya yang sehari-hari kita itu melakukannya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.